sampai sekarang itu adalah disparitas desa kota Jawa disparitas kualitas SDM. Waduh, sebenarnya disparitas itu dibagi 3. Ada disparitas di Jawa Timur ini, disparitas spasialnya luar biasa mencolok. Apa itu? Jawa Timur bagian utara sama Jawa Timur bagian selatan. Bahkan yang di bagian selatan sudah ada jalur lintas selatan yang digagas dan diinisiasi oleh Pak Dekarwo pun tidak mampu menarik para investor untuk mengisi ruang dan waktu di Jawa Timur bagian selatan. Kok semua investasi sampai hari ini ke utara? Nah itu. Akibatnya terjadi disparitas. Itu spasial. Desa sangat menarik seperti di Lampung. Kota desa terus kenal pengen sekolah di universitas yang bagus. Kalau di desa itu ada universitas, saya mungkin nggak ke Surabaya, tapi karena nggak ada, saya harus ke Surabaya. Jadilah kaum purba. Nah, nasibnya kan tidak seperti saya semua. Banyak kaum tetangga saya yang tapi tidak sekolah tapi mencari pekerjaan, dia akhirnya masuk sektor formal, ijazahnya hanya lulusan SD SMP lah, sektor informal ya. Kemudian tempat tinggalnya di mana? Ya nempel sono nempel sih muncul daerah kumuh di kota, saking banyaknya kampung, dari kampung besar. Jadi itu urbanisasi ya. Jadi ada pull faktor dan push faktor. Jadi sudah didorong oleh desa yang kurus kering, sehingga orang kalau harus keluar di desa. SMA aja kan mesti harus di Bojonegoro kota. Ya, SMP masih ada di kecamatan ya, jalan kaki. Nah, saya satu SMP juga. Saya kelas 1, beliau kelas 3. Pak Pratikno. Saya yang kurus kering. Jadi kalau nungguin di saya mungkin akan senasib dengan teman saya yang namanya Supar. Namanya si Suparno, panggilannya Supar. Waktu itu dia tidak keluar desa, tapi dia jadi kernet angkutan, kol apa ya itu, 3 Mitsubishi, nah itu kan mesti pakai itu. Nah sampai sekarang juga tetap di desa itu. Nah, dan saya kembali ke desa saya itu juga makin memprihatinkan dalam banyak hal. Banyak dulu tempat untuk namanya itu kalau di desa saya namanya bongbongan. Bongbongan itu tempat yang belakang yang berisi tanaman bambu, jadi gelap. Sekarang saya ambil ke sana ke rumah saya, itu sudah jadi perkampungan banyak terjadi perkawinan antar remaja desa. Ya, sudah hamil baru kawin. Nah, itu ya kecelakaan. Jadi terjadi dekadensi moral juga. Waduh. Jadi dari desa saja sudah bisa kita lihat pembangunan ini berhasil atau enggak. Kemudian saya ditarik kota Surabaya, Gemerlap.
Nah, untungnya saya kuliah. Ya, itu saja sebetulnya. Kalau masalah nggak punya duit ini, Pak Pras. Ya, saya kuliah sambil ngelesi anak SMP, cari duit juga. Nah, itulah sekelumit episode yang ingin saya tekankan bahwa sebetulnya desa itu kalau mau memakai bukunya Rogers itu membangun dari belakang. Jadi pembangunan itu mesti harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak saja yang diberi perhatian penuh, tapi juga peri-perinya, sehingga dengan mengembangkan peri-peri itu akan tersebar lah ya pusat-pusat pengembangan. Keliru, disparitas tadi spasial. Terus kedua adalah kemudian lebih parah lagi, disparitas pendapatan. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Terus kemudian disparitas antar sektor. Sungguh mengerikan. Kita ini negara agraris, tapi tanah-tanah subur sudah alih fungsi. Ya, itu ya. Jadi perkembangan antar sektor itu juga timpang. Mestinya kalau saya lebarkan sedikit, strategi pembangunan itu berbasis dari apa yang paling dipunyai aset itu oleh sebuah negara. Kalau itu negara agraris, mestinya dikembangkan misalnya kalau teknologi ya teknologi pertanian. Ya, bukan dirgantara misalnya seperti itu. Jadi itulah ya, dulu universitas juga mau dikembangkan seperti itu. Seperti Universitas Airlangga itu dulu kuat di kedokterannya, sehingga kalau dia mengeluarkan mendirikan fakultas teknik, itu teknik yang mendukung kedokterannya. Ya. Mendirikan ekonomi kesehatan, ya, gitu dulu desainnya gitu. Tapi kemudian ganti menteri, ganti ini dan seterusnya, tidak ada roadmap, tidak ada milestone, opo jari. Akhirnya muncullah perguruan silat di Madiun, pakailah jurus dewa mampu, gak jelas. Oke, itu teman-teman sekalian pengantar dari saya. Ya, ini membahas Pak Prastoy, Kemendes di Sartoy, jadi 2 tesis ini. Menarik itu. SDM-nya juga kacau balau kan, akhirnya lari semua. Oke. Nah, terakhir dari saya untuk memangkas strategi memangkas kemiskinan itu Badan Dunia sepakat ada 2 gunting, yaitu bidang kesehatan sama bidang pendidikan. Jadi seorang negarawan pasti membangun 2 poros itu tiada henti, karena sehat dan pendidikan bagus itu SDM, dan itu long term, dan itu tidak bisa dijual untuk dikapitalisasi untuk politik karena long term.
melampaui masa pemilu, nggak cukup dengan 5 tahun. Tapi disitulah justru kenegarawanan seseorang. Itu Pak Pras. Nah, hari ini kita bicara tentang kebijakan dan manajemen sumber daya manusia. Barusan diumumkan yang mengundurkan diri CPNS 1970 sekian, hampir 2000. Penyumbang pertama adalah Kemenristek, dosen mundur 700. Terus kesehatan, balik lagi topik saya. Pendidikan sama kesehatan menjadi sebuah entitas yang tidak menarik, kurang menarik, bahkan melepaskan tadi. 2000 loh. Apapun olah kata dari ketua BKN, optimalisasi ya kemarin ya, waktu dengan DPR itu. Apapun, fakta menunjukkan yang orang-orang terbaik mundur. Ya, terseleksi kan terbaik, mundur. Bidang yang pendidikan sama kesehatan cukup memprihatinkan dalam konteks ini. Kesimpulan saya, berarti secara saya buat lebih makro lagi, mereka walaupun nanti ada embel-embel, ada salah satu alasannya adalah jauh dari rumah segala macam, terus gaji kecil. Padahal kalau memang birokrasi itu menarik, tidak ada alasan, jauh, nggak ada masalah, tapi prospektif saya. Ya, ditempatkan dimanapun masih wilayah Indonesia. Apalagi kalau dosen paling enggak ya nggak mungkin di kecamatan lah ya. Kalau dosen paling enggak di ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi. Cukup kota. Gaji kecil, mestinya tahu. Rasionalitas saya adalah bahwa CPNS dan beberapa saya dulu jadi dosen, gaji saya belum penuhi 90.000 kok. Itu berani ngeredit sepeda motor Yamaha. Mungkin ada sesuatu lagi yang membuat SDM unggul itu, saya sebut gitu, tidak tertarik di dalam birokrasi. Nah, ini kabar buruk ini menurut saya. Yang terbaik lari ke luar birokrasi. Salah satunya nanti saya sebut gaji kecil. Oke, itu saya kira semua orang udah tahu lah. Dosen itu ngomongnya 100, duitnya 1 sen. Ya. Tapi ya, open kan. Ada gaji ke-13. Pak Pras ini bentar lagi menerima gaji ke-13, Pak Pras. Iya, Bro. Kemarin ada tunjangan hari raya. Biasanya hanya gaji pokok ya dulu ya. Ini Pak Prabowo, saya karena memberikan gaji ke-13 dan THR itu tidak hanya pokok. Kalau dulu pokok, nggak krosok blas. Sekarang kan utuh satu tunjangannya. Saya sampai besar ya, barang dapat utuh ya, lumayan lah. Ya, bisa nggak umroh. Di umroh terus mendoakan pada Pak Presiden semoga ada gaji ke-15 atau 16 gitu. Oke. Saya ini sebelum masuk ke PPT. Jadi sebetulnya kebijakan dan pengembangan SDM itu menarik. Nah, kalau saya lihat di dalam sebuah buku Randall Schuller yang judul bukunya Human Resource Management in Australia, jadi oleh dari Australia dulu, bahwa pengelolaan SDM yang berhasil indikatornya itu 3. 1, menarik. Jadi saya memberikan ilustrasi menarik itu adalah
orang bahkan sudah bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Wah, ini ada lowongan CPNS. Dia pengen ikut tes lagi. Artinya dia ingin melepas dari di mana dia sudah diterima. Diterima paling enggak dia sudah terseleksi kan. Apalagi dia pengen masuk ke birokrasi. Itu attract. Tapi kalau dengan fenomena mundur itu kan kebalikannya, dia opposite of to attract. Satu itu. Kemudian katanya Randall Schuller, yang kedua, to attract sehingga kita mendapatkan SDM yang sangat qualified. Kedua adalah to retain. Buatlah itu kerasan dia di dalam setelah masuk. Saya tidak tahu berapa SDM yang sudah masuk jadi pegawai negeri dan kemudian dia keluar. Alias kalau di dalam manajemen sumber daya manusia masuk dalam konsep labor turnover. Ya, keluar. Kalau persentasenya makin meningkat, berarti di dalamnya makin tidak kondusif. Orang yang to attract-nya sudah kena, tapi nggak bisa ngopeni. Di dalam kecewa dia keluar, karena ternyata di dalam itu tata kelolanya tidak profesional. Yang dekat bupati karirnya bagus, ya, yang tidak dekat bupati karirnya jelek. Dekat gubernur juga gitu. Nah, dekat menteri juga gitu. Moga-moga Pak Pras dekat menteri. Mengapa? Karena bupati, wali kota, gubernur, menteri itu jabatan politis. Dia dulu nggak melalui bawah, tapi langsung drop dari atas. Itu kalau konsep leadership itu dia belum bisa disebut pemimpin, leader belum, tapi head, kepala, lain loh ya, lead sama head. Sehingga kalau dia beroperasi karena dukungan SK dari atas, itu headship, belum leadership. Tapi kalau nanti dia ternyata mampu bisa mempengaruhi anak buah, dapat simpati dari anak buah, baru bisa disebut leadership. Nah, menarik mata kuliah kita itu, bagaimana caranya agar kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenpan RB itu mampu mengembalikan marwah para Gen Z yang mempunyai value yang produk dari keberhasilan pembangunan kemajuan teknologi itu, putra-putra terbaik itu, to attract, untuk masuk ke dalam birokrasi. Kebijakan apa yang dibuat? Nah, itu nanti menjadi tugas teman-teman. Apakah Anda bisa memberikan contoh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa BKN, bisa Menpan, ya, bisa Kemenristek Dikti, tapi saya fokus ke Menpan karena seperti saya itu juraganya 2. Kalau Pak Pras kan 1, saya 2. Oh, Pak Pras juga 2 ya. Kalau Pak Farkan juga ASN juga, Pak Farkan Maulana? Ya, Bro, saya juga ASN, Bro. Di mana? Di Kementerian Keuangan, Bro. Kementerian Keuangan. Berarti bosnya Pak Farkan 2 juga ya? 1 ada di Menpan, 1 di Kemenq. Nah, teman-teman di daerah itu bosnya lebih dari 2 mungkin ya. Nah, ini juga problem yang menarik untuk dikaji. Jadi, kita karena magister kebijakan publik, jadi kebijakan-kebijakan apa yang mendukung untuk munculnya calon-calon SDM sehingga dia tertarik. Jadi ini konteksnya to attract, masuk, tertarik untuk masuk ke dalam birokrasi. Kemudian to retain.
Ada juga kebijakan yang tidak kondusif. Ya, tentu ada juga kebijakan yang sangat kondusif. Nah, nanti kita harus identifikasi curricula, membuat kerasan, sistem karirnya. Kalau Pak Farkan nggak bisa saya tanya, kerasan Pak Farkan. Udah lah, Pak Farkan ini soalnya dia pakai undang-undang beda. Iya Pak Farkan ya. Kalau sistem penggajiannya baru beda Pak Farkan. Ya Prof. Ya, oke. Itu rutin. Jadi, tapi kita ingin menunjukkan sekali lagi, saya juga membicarakan birokrasi. Selama ini yang diuplek-uplek kan memang salary. Tapi kan sebetulnya di dalam salary itu sistem di salary itu ada secara teori, dan ini banyak belum digarap ini Pak Farkan ya. Ada kan salary itu di breakdown ke bawah, ada yang langsung dan tidak langsung. Finansial, ada yang sebelah kanan non finansial. Yang finansial itu ada langsung dan tidak langsung. Ya, misalnya BPJS itu kan jadi tidak langsung. Yang langsung itu ya Tikumpi itu, ya kan? Tukin. Aku suwe gak tahu mengenal kata tukin, gak kurung belas neoner. Oke. Terus tapi ada wilayah yang nggak digarap, tapi secara teori ya, di dunia praktik private sector digarap ini non finansial, dan ini sudah menjadi tren. Saya tidak ngomong sektor ini. Di Eropa, studi-studi terakhir yang saya baca, literatur penelitian riset terakhir itu tenaga kerja di Eropa itu yang ditanyakan tidak lagi salary. Salary itu sudah masa lalu. Tapi di negara sedang berkembang kayak kita jadi begitu penting. Tapi bukan berarti terus itu segalanya. Ya. Karena manusia itu sebetulnya, kalau saya mengacu pada pendapatnya Herbert Simon, the bounded rationality. Manusia itu rasional, tapi terbatas. Manusia itu objektif, tapi nggak bisa 100%. Dia ada sisi subjektivitas. Oleh sebab itu sistem harus dibangun sedemikian rupa sehingga subjektivitas itu tidak berkembang liar tanpa kendali. Dorong, toh tetap ada ruang untuk dia melakukan subjektivitas. Seperti saya menilai, pastilah saya tidak akan ngomong 100% kecuali soalnya multiple choice. Gampang pakai rokok itu loh Pak. Dibunderi pakai rokok, plug gitu. Jelas, kalau itu sangat objektif. Tapi kalau IC kan pasti ada unsur subjektivitasnya. Ya. Jadi itu Herbert Simon. Kemudian yang ingin saya tekankan bahwa walaupun di negara sedang berkembang pun, itu manusia juga harus dilihat dia punya potensi positif di aspek subjektivitas. Oke. Kemudian saya tarik, nah ini saya mulai masuk mau ke coba PPT. Ke ini dulu. Kelihatankah teman-teman sekalian? Kelihatan Prof. Kebarkan kelihatan ya. Michigan model, pernah mendengar Michigan model? Michigan model ini saya buat ringkas saja. Michigan model ini memandang manusia itu sangat rasional. Oleh sebab itu, entitas yang namanya birokrasi, organisasi, publik maupun privat, memperlakukannya dengan pendekatan-pendekatan dia itu seperti aset yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa seperti mesin, money, mesin,
material atau apa 5M itu. Sehingga dalam rangka untuk mengambil rohnya manusia dalam perspektif Michigan model ini, tidak ada kata lain kecuali harus diiming-imingi dengan salary. Nah, kita coba. Jadi ini Michigan model itu akhirnya disebut hak. Saya tonton dulu ya. Saya coba perbesar. Nah, kalau ada pertanyaan langsung disapa, tidak langsung diselam dan disapa. Hak model. Ya. Kurang humanistik, kurang human. Karena dia menempatkan itu seperti mesin. Dengan apa? Nanti kalau pendekatannya selalu salary, itu Michigan model ini. Insentif. Tukin. Lagi rame ini tukin. Dosen juga lagi. Tapi PTNBH seperti saya di UNER kan tidak ada tukin. Yang ada kintu. Tukin, kintu. Yang menganggap bahwa karyawan adalah sumber daya cara yang sama seperti sumber daya yang lain harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan iming-iming salary. Ya. Orang harus dikelola dengan cara yang sama seperti peralatan dan bahan mentah dan sehingga entitas organisasi manapun yang menggunakan manusia dengan perspektif Michigan model harus dia diperas sebaik-baiknya. Kalau bisa salary-nya seminimal mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Nah itu ada di Michigan model. Karena apalagi di sektor private. Tapi Anda jangan pesimis dengan atau selalu mengkritik sektor private itu membuat dehumanisasi. Justru yang terjadi sektor private itu mampu memberikan salary yang sangat signifikan. Tapi toh juga masih ada labor turnover. Nah, lalu gimana? Apalagi di sektor publik, ya, salary-nya tentu tidak akan pernah menyamai sektor private, selalu ketinggalan. Nah, kalau sektor private itu langsung, kalau dia kinerjanya bagus, dia akan mendapatkan salary karena sistemnya sudah sistem yang variabel, tidak fix. Tapi kalau pegawai negeri ASN relatif fix. Ya. Nah, ini membentuk culture yang berbeda kalau saya teruskan. Sehingga teman-teman di private itu memang kerjanya luar biasa keras. Mereka yang kerja keras, yang meneteskan keringat lebih banyak, dia akan mendapatkan salary lebih banyak. Jadi cukup adil. Sementara di sektor publik, karena kelemahan di bidang kebijakan yang tidak se-profesional di private, kadangkala kerap kali kita temui ya, orang yang kinerjanya nggak bagus tapi karirnya bagus. Pak Farkan menemui nggak? Pak Farkan Gimana Prof? orang yang di instansinya Pak Farkan itu ada fenomena orang yang kinerjanya nggak bagus tapi karirnya bagus. Adakah? Pengukuran kinerjanya memang sepertinya harus didefinisikan kembali, tapi sejauh pengetahuan saya sih biasanya karir yang moncer di kami itu berbanding lurusnya itu dengan pendidikan. Jadi kalau kinerjanya itu ya bisa, ya pasti dilihat juga sih, tapi
nggak menjamin sebenarnya. Ya, padahal kalau di private itu, karena private ini kan hidup matinya tergantung pada market kan, ya kan? Itulah kalau saya bawa ke belakang lagi, sektor privat itu dia akan selalu dikoreksi oleh pasar, makanya dia harus selalu menjaga performa, sehingga dia akan menggaji orang besar, menggaji besar kepada seseorang yang kontribusinya besar juga, gitu. Nah, sektor publik itu tidak sekejam, tidak sedinamik sektor privat, karena sektor publik itu monopolistik dulu, ya sekarang udah mulai kompetitif tapi tetap monopolistik, ya. Pada saat monopolistik itu terbentuklah culture. Belum lagi kalau kita kembangkan lagi intervensi politik, inkonsistensi kebijakan. Ya saya ada di kementerian ini kebijakannya ngalor ngidul, ganti menteri ganti, lagi mengo ke kanan suruh ke kiri, ya. Sementara private itu ganti menteri gantian tetap aja dia akan berhadapan dengan pasar yang sangat kompetitif, sehingga kalau Anda membaca bagaimana sektor private memperlakukan customer itu, ya seperti raja. Karena keberhasilan private itu dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kerja keras juga dihargai, pemberian insentif yang besar jatuh pada orang yang tepat, ya sistemnya sangat bagus dan dia cermat. Maka kemudian muncullah buku Reinventing Government, mewirausahakan birokrasi, di mana birokrasi ingin mengambil nilai-nilai privat, kemudian mau diterapkan ke dalam sektor publik. Artinya ini akan pelan-pelan akan dicoba menjadi rohnya sektor publik. Tentu ada pro kontra. Ya, kalau Anda membaca bukunya Reinventing Government, ada yang sudah baca teman-teman? Ted Gabler sama David Osborne, wajib dibaca itu menurut saya. Ada 10 ajaran tentang Reinventing Government. Jadi misalnya pemerintahan yang berorientasi pada visi. Kalau kita mau tengok ke praktik birokrasi kita, visinya ekstrim. Kota wisata. Ya karena dia daerah wisata. Tapi begitu kita lihat SDM-nya terjadi gap yang luar biasa. Saya lihat PAD-nya tidak dari sektor pariwisata, apalagi kebijakannya. Nah, distorsi semacam itu terjadi. Pak Farkan, Pak Pras, Bu Patris. Dari swasta enggak. Dia sudah dari dulu visi itu dia punya segmentasi pasar, dia akan pegang konsisten. Kemudian misalnya lagi ada ajaran yang kedua, jadikan pelanggan itu di belakang setir. Jadi artinya dia akan selalu melakukan riset pasar untuk merumuskan strategi, merumuskan policy, ya, yang menjadi want and needs-nya customer. Nah itulah maknanya. Nah sementara di publik misalnya, sampai kemarin waktu saya mewakili Pak Rektor saya sebagai ketua Forum Rektor FRI, Forum Rektor Indonesia, ketepaan saya di situ jadi staf ahli, saya mewakili beliau pertemuan di Menpan. Nah di dalam Menpan waktu itu Pak Bupati Banyuwangi, Aswar Anas, ya Pak Anas.
mengemukakan bahwa ternyata aplikasi-aplikasi yang dikembangkan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia yang jumlahnya 1.000 itu keinginan dari bupatinya, keinginan dari birokrasinya. Jadi bukan want and needs-nya publik. Ya, kalau di teori public administration kita itu public value. Nah, sementara swasta sudah lahir ceprot, dia sudah memperhatikan yang namanya pelanggaran itu di belakang setir. Jadi ini dua entitas yang ekstrim behavior-nya, tentu akan melahirkan namanya nanti culture. Nah, itu kan. Termasuk dalam pengelolaan SDM. Ya, kebijakan-kebijakan itu yang langsung saya shortcut. Ya, itu tadi. Akhirnya karena tidak kondusif, sebagai kata-kata, tidak kondusif, menyebabkan belum lagi misalnya kebijakan sering gonta-ganti tidak konsisten, belum lagi misalnya intervensi politik. Mengapa intervensi politik mesti harus menjadi variabel yang diperhitungkan? Karena bos kita yang di atas itu jabatan politis. Nah, ini yang memprihatinkan. Ya tidak semua sih, tapi ya selama 5 tahun belajarnya 2 tahun, ngertinya tahun ketiga, 2 tahun berikutnya, tahun keempat dan kelima mikir ya apa caranya kepilih lagi. Ya, susah kan ini setahun. Jadi itu nanti yang kasihan memang birokrasinya kan. Jadi birokrasi dengan sistem yang gonta-ganti yang segala macam akhirnya tidak menarik, ya, tidak detail, ya kan, keluar. Dan yang terakhir, yang ketiga, katanya Randall Schuller, to motivate. Mestinya kalau di swasta itu termotivasi dia. Ya, saya hubungkan dengan fenomena terkini di Eropa. Jadi di sana itu sekarang orang nyari kerjaan yang dicari bukan salary, tapi apakah kalau saya masuk ke dalam organisasi ini, saya bisa berkembang nggak? Development. Saya bisa membangun diri saya, karir saya, keinginan saya, mimpi saya di perusahaan ini, di organisasi ini. Itu sudah, salary sudah lewat. Ya, di kita, kalau begitu Pak, di kita lain dong, tidak itu, tapi sebetulnya bisa simultan. Artinya keterbatasan dari salary itu harus diimbangi yang seperti saya katakan tadi, tidak hanya finansial, tapi ada kebijakan yang non finansial. Misalnya mempermudah karir. Jadi guru besar itu, masya Allah, susahnya setengah mati dan gonta-ganti. Saya itu sebetulnya associate professor sudah tahun 2006. Nah, akhirnya patah arang. Gak ngurus. Nah, ketepaan saya ini ketepaan aja. Karir saya di dosen itu selalu di struktural. Ya, selalu di struktur ketua departemen 10 tahun, jadi KPS, direktur D3 hampir 6 tahun. Ya, jadi dekan hampir 2 periode. Akhirnya periode yang kedua nggak sampai tuntas, ya tuh. Itu akhirnya mending cari guru besarnya aja. Dan itu nggak gampang ternyata. Ya. Jadi itu mestinya itu bagian dari kebijakan yang bukan mempermudah loh Pak ya. Jadi kebijakan yang tadi retain, yang membuat kami yang ada di birokrasi itu karirnya begitu membuat saya kerasan karena mungkin gaji tidak besar tapi karirnya diperhatikan dan karirnya dijamin oleh sebuah sistem
yang tidak gonta-ganti. Anda bisa bayangkan 2006 itu saya sudah associate professor. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga lah karena kesabaran, karena saya dituturi Pak Ustadz terus sabar. Di depan kesulitan selalu ada kemudahan, itu Pak Pras gitu. Itu jadi akhirnya ditunggu terus 2006 sampai 2000 apa ini, sabar. Oke, jadi itu nanti ya fokus kita jadi to attract, nanti kita bagi 3 yang mau nyoba to attract, to retain, to motivate. Ya, termotivasi, jadi membuat mereka kerasan, terus termotivasi. Itu katanya Randall Sugar, dan saya setuju. Nah, teman-teman sekalian, dan ini Michigan. Nah, Michigan itu maksud saya tadi, kalau kita memang ada keterbatasan anggaran, ya nggak bisa seperti swasta, oke, mesti diimbangi dengan non-finansial. Nah, itu yang jarang digarap. Karena dalam dunia private itu sekarang juga sudah mulai dikoreksi juga. Misalnya begini, ada fase, terutama di Jepang itu labor turnover-nya bisa sangat rendah karena di Jepang itu dengan bukunya Aoji itu teori set itu karir tidak penting bagi manajer Jepang karena dia bekerja di perusahaan Jepang itu seperti perusahaan keluarga. Kalau fenomena Amerika disebut teori A, teori Amerika itu aktualisasi, individual, tidak collectivity. Sehingga labor turnover ya dari manajer Amerika dan perusahaan Amerika itu sangat tinggi. Kontras sekali dengan yang di Jepang. Itu sebagai contoh. Nah, maksud saya adalah kita tidak mempermasalahkan, yang jelas manusia itu rasional, tapi ada subjektivitinya. Manusia itu sebetulnya secara esensial itu adalah makhluk sosial. Rasional tapi tetaplah dia makhluk sosial. Artinya dia tidak selalu berhitung tentang uang. Uang penting tadi bukan segala-galanya. Yang kita sebut tadi di dalam sistem kompensasi ada ruang yang disebut non-finansial. Nah, di situ ada 3. Ya, satu saya 3 itu salah satunya adalah nanti akan kita bahas juga. Ada 3, saya yang satu lupa saya. Pertama adalah pekerjaan yang menarik. Jadi pekerjaan yang menarik itu tentu saja ini sesuai dengan mimpi Anda, ya itu yang kita sebut sesuai dengan soft competence Anda. Karena hasil riset menunjukkan 87,2% itu orang stres di tempat kerja itu karena interaksi dengan pekerjaan. Nah, ini juga mungkin bisa kita bahas di dalam kebijakan di birokrasi kita. Apa itu? Bahwa ternyata kalau di kita kan nomenklatur itu masih sangat dominan. Jadi tidak mungkin seperti Pak Farkan itu. Pasti dulu pendidikannya berlatar belakang akuntansi atau paling nggak fakultas ekonomi dan bisnis lah Pak Farkan. Terus ya? Oke. Nggak mungkin sastra Indonesia masuk seperti Pak Farkan di dalam birokrasi kita. Karena nomenklaturnya demikian ketat. Oke. Nah, nanti kata-kata non-financial tadi yang bisa menjadi insentif untuk menutup kekurangan salary dalam bentuk finansial itu adalah pekerjaan yang menarik. Pekerjaan yang menarik ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan karakter orang itu, bakat itu. Makanya sekarang sudah mulai muncul Pak Farkan dan teman-teman
Bu Patri. Saya survei kecil-kecilan, ada salah satu kabupaten. Saya pas wakil bupatinya mahasiswa saya. Tolong dong, saya riset kecil-kecilan, terus yang di kabupaten lain juga saya suruh itu berapa kepala dinas Anda yang antara tupoksinya dengan ijazahnya itu sesuai. Ternyata 80% nggak sesuai. 80% nggak sesuai. Tapi apakah berhasil? Berhasil. Oke, ini meyakinkan sebuah fenomena baru bahwa nanti pekerjaan yang menarik ini memang ini tokohnya misalnya Spencer & Spencer. Itu jadi bagaimana caranya agar pekerjaan itu tidak merupakan beban tapi sebuah kebutuhan. Dia itu pekerjaan itu menjadi alat motivator, bukan alat yang membuat stres. Nah itu tidak mudah, itu sangat psikologis ya. Nanti itu akan kita bahas. Sementara kita ini kan masih ansih nomenklatur, Pak, ketat ya. Bahkan kalau nggak ada di nomenklatur kadang-kadang lamarannya ditolak ya. Tapi tidak pernah memberikan ruang pada apa yang disebut dengan soft competence. Yang ada adalah hard competence. Jadi kompetensi itu didefinisikan sebagai, kalau saya merujuk ke Spencer itu adalah KSA, knowledge, skill, attitude. Dan itu sangat certified, sehingga itulah ijazah. Ya kalau nggak sesuai dengan ijazah, padahal kadang-kadang kekuatan orang itu dengan ijazahnya nggak sesuai. Sehingga kalau kita paksakan dia masuk, sering kinerjanya nggak bagus, kecelakaan kerja, dan itu persentasenya makin lama makin meningkat, teman-teman sekalian. Jadi nanti saya bisa tunjukkan salah satu PPT saya. Kalau Anda nanti bisa menempatkan, ya ijazah kita abaikan dulu, menempatkan orang itu sesuai antara karakter dia dengan pekerjaannya itu sesuai, Anda akan mendapatkan yang namanya kepuasan intrinsik. Kepuasan intrinsik itu adalah kepuasan yang datang dari dalam. Gaji, salary itu kepuasan ekstrinsik. Dan hasil riset kenaikan gaji Pak Farkan itu 3 bulan sudah selesai. Ritmenya balik lagi ke semula. Ya. Nah, sementara yang intrinsik tadi awet, dan itu akan menghasilkan, beberapa literatur saya baca, itu extraordinary skill. Kerasan, retain jelas ya. Ya, kinerjanya menjadi lebih bagus. Nah, ini adalah satu ruang yang belum banyak dibahas. Kebanyakan kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan itu salary. Nah, tadi makanya saya kasih gambaran di Eropa sudah terjadi seperti itu. Nah, kita ya calon magister kebijakan publik, pengikut mata kuliah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia, jangan menyerah dengan keterbatasan, jangan menyerah dengan efisiensi. Karena manusia itu secara utuh ada wilayah yaitu mengisi, memperkuat kebijakan-kebijakan yang bersifat non-financial. Karir yang jelas dan mudah, real. Gitu. Terus tadi pekerjaan, makanya nanti ada satu klausul redesign pekerjaan. Jadi yang diubek-ubek itu jangan manusianya saja, ya diberi pelatihan gitu, tapi pekerjaannya tidak kita redesign. Jadi pekerjaan itu harus kita redesign, disesuaikan. Saya dulu pernah dapat kerjaan pas eranya Pak Dekarwo itu job evaluation ya, pekerjaan di 5 rumah sakit provinsi, Rumah Sakit Sudono Malang, Sudono Madiun, Saiful Anwar Malang, Haji Surabaya, Rumah Sakit Menur. Moga-moga tidak ada yang mendekati Rumah Sakit Menur, Pak ya. Terus Sutomo. Itu.
kemudian memotret job description-nya yang itu saja nggak berubah sekian tahun, sementara kebijakannya berkembang dengan sangat pesat, sehingga kesimpulan saya, kita banyak menemukan sebetulnya bidang itu harus diisi spesialis, tapi job description-nya masih diisi oleh dokter umum misalnya. Ada itu harus spesialis. Akhirnya saya membuat executive summary. Saya mengatakan dengan bahasa yang singkat bahwa praktik di dalam 5 rumah sakit itu adalah terutama berkaitan dengan job description, role clarity adalah mengerjakan apa yang tidak ditulis dan menulis apa yang tidak dikerjakan. Bahasa Jermannya kata orang Surabaya itu melingse. Gitu, melingse. Jadi tidak tepat. Jadi menulis apa yang tidak dikerjakan, job description, dan mengerjakan apa yang tidak ditulis. Nah itu. Jadi ini pengantar aja. Terus kemudian ada lagi yang namanya OCB. Coba cari nanti konsep OCB, Organizational Citizenship Behavior. Jadi ternyata begitu banyak praktik yang menunjukkan faktor humanity kita itu muncul. Apa itu? Sudah diatur dalam job description. Dia bisa menolong temannya yang lain. Ya, walaupun job description-nya tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi kebaikan aja, kebaikan sama teman, saling membantu, itu OCB dan persentasenya besar. Dan salah satu riset yang saya baca itu, labor turnover itu sudah mulai turun di Indonesia. Salah satu alasan yang menonjol adalah misalnya si A mau dibajak itu biasanya kan dikasih salary lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi. Ada yang menolak, persentasenya makin besar. Jawabannya apa? Saya tolak tawaran Anda untuk pindah ke yang Anda janjikan. Kenapa? Karena di perusahaan ini, di organisasi ini, saya sudah mendapatkan keluarga yang baik. Ini kan sisi humanistiknya keluar. Nah, maksud saya adalah apakah ada kebijakan-kebijakan di dalam praktik SDM, pengembangan SDM di birokrasi kita itu memberikan ruang dan waktu pada kebijakan-kebijakan penyeimbang kayak gini. Jadi orientasinya itu jangan hanya salary, ansih ya, take home pay gitu. Nah ini kan satu catatan. Nah oleh sebab itu di sini saya munculkan perspektifnya Michigan yang tadi rasional kayak begitu. Ya ini oke. Inilah nanti Bapak bisa baca sendiri. Model Michigan juga dikenal sebagai pendekatan model yang paling cocok untuk manajemen sumber daya manusia. Intinya strategi harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Strategi bisnis pastikan profit. Oke, bahkan tadi swasta aja sudah mulai menyadari bahwa salary itu bukan segala-galanya. Ya. Oke, ini teman-teman sekalian. Jadi ini silahkan nanti, ya tadi ada kata Bu Titi sampai itu. Ya, saya akan ini Randa Schuler tadi yang saya sebut. Hard Human Resource Management. Oke. Jadi rasionalitas dibangun di situ, tapi manusia seperti yang katakan Herbert Simon tadi tidak 100% rasional.
coba. Nah, ini yang satunya lagi adalah mana? Harvard. Kelihatankah, Bapak? Kelihatan, Prof. Oke. Nah, ini. Soft human resource. Jadi sekarang model Harvard ini yang fungsional. Artinya bahwa kita makin yakin bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita itu harus sudah mulai berani memikirkan relung-relung soft human resource management. Jadi orang itu tidak melulu duit, dan duit. Salary. Finansial. Gitu. Ya. Jadi ada lagi, saya mencoba untuk memasukkan sebuah teori perubahan. Ya. Teori perubahan itu punyanya orang Perancis itu, mesti kok lupa sih saya. Teori perubahan itu ada yang bisa bantu saya kah? Bahwa jadi kalau saya gambarkan, biasanya teori perubahan dari ke kiri kita mau behaviornya ke kanan. Itu biasanya di depan kita diiming-imingi. Ya, orang sosiologi bilang social engineering. Jadi kalau kuda itu dikasih rumput, dia biar jalannya lebih keras lagi, kasih rumput. Goodluin, baru ingat ya, Goodluin teorinya. Tapi katanya Goodluin, jangan hanya di depan. Selama ini secara tradisional itu diiming-iming di depan. Ya. Tapi orang bisa geser ke kanan dengan lebih cepat, itu bukan hanya di depan, tapi juga beban dia di belakang, di punggungnya itu dikurangi. Jadi ada dua strategi kan. Selama ini yang sangat tradisional mesti di depan, diiming-imingi. Ya. Kalau filmnya Dono Indro itu kan ada orang jalan terus ada duit 100.000 Pak ya, ditaleni gitu. Orangnya akan ke kanan ngambil duit itu, dikeret lagi ke kanan. Nah itu ya di depan ya, untuk bisa dia biar jalan ke kanan, misalnya seperti itu, social engineering-nya itu. Tapi social engineering itu bisa juga rekayasa sosial itu, perubahan menuju yang kita inginkan, behavior, itu bisa yang di belakang kita, ya tadi saya katakan, misalnya kebijakan yang memudahkan karir dosen misalnya. Apa? Biar dosen itu sering meneliti, menulis buku, ngajarnya juga oke. Apa? Beban administratifnya dikurangi dong. Itu. Beban administratifnya cukup banyak. Ya saya rasakan Pak. Kementerian itu buat aplikasi baru terus. Ganti menteri, ganti aplikasi. Nah itu contoh Goodluin, teori perubahan. Oke, teman-teman sekalian ya, ini soft. Ya, nanti kita bahas. Oke, jadi ini ada modelnya lebih clear ya dari Harvard model. Human resource flow, employee influence, policy ya. Kita akan concern di situ. Human resource management policy, choice, reward system. Khusus reward system itu bukan masalah besarnya saja, tapi juga sistem reward itu kan bisa finansial dan non finansial. Tapi dalam sistem kompensasi
itu jangan hanya besarannya aja, tapi ada aspek substantif. Apa itu? Equity. Ada 3 keadilan yang harus ada di dalam sebuah sistem apapun, apalagi sistem kompensasi. Satu yang disebut dengan keadilan eksternal. Selalu membandingkan. Jadi keadilan eksternal itu membandingkan. Kalau teman-teman di ASN itu, ya, kalau saya bandingkan dengan Pak Farkan, ya saya patut iri Pak Farkan. Saya bandingkan dengan BI, patut iri. Apalagi BI, terus OJK. Waduh, iri mana? Mohon maaf, anak saya di OJK, Pak. Ya, kemarin sore kan, baru 4 tahun. Ayo. Ya, irinya bapak terhadap anak. Lele, bapakmu sampai bungkuk, ya bulannya cuma segini. Kamu baru 4 tahun sudah segitu, gitu. Gak mencolok Pak Pras, jadi saya ngomong segini sama segitu. Pak Farkan paham lah. Oke. Faktor itu juga penting. Terus gap antara golongan 4, 3, 2, 1, ya toh? Faktor equity, keadilan eksternal. Jadi sistem kompensasi itu orang perhatikan, kata kuncinya adalah equity, keadilan eksternal. Selalu membandingkan dengan institusi di luar. Satu, kalau saya ngajar itu, saya bandingkan kalau saya ngajar di university yang PTNBH, kalau saya bandingkan dengan perguruan tinggi yang masih PLU, ya tentu nggak fair ya, sama-sama PTNBH. Kalau di Surabaya kan ITS sudah Indonesia bisa, ya. Terus kalau itu terpenuhi, kedua, kebijakan itu apakah sudah mengandung keadilan habis eksternal, internal. Internal itu membandingkan apa yang sudah saya korbankan, waktu dan bengek, waktu dan mungkin ada yang lain, dengan perolehan. Nah ini, waktu yang saya korbankan dengan perolehan. Jadi di dalam organisasi itu sendiri, itu internal. Dalam praktik yang sering jebol, sering tidak diperhatikan, itu yang nomor 3, keadilan individual. Keadilan individual. Keadilan individual itu membandingkan antara saya, ya, dengan rekan saya, sama-sama profesor, misalnya. Kok situ 1 jam dikasih gitu? Saya kalau 1 jam cuma dikasih segini. Nah, itu membandingkan dengan individu dengan individu. Jadi ada 3 keadilan. Nah, apakah sistem yang sudah didok itu, Pak Farkan, Pak Pras, Bu Patricia, juga beberapa teman yang lain, apakah kebijakan kita ini aspek keadilannya itu terpenuhi enggak? Ya, tolong nanti dianalisis. Jadi nanti kita banyak tugas. Ya, moga-moga menarik untuk dicarikan solusi. Ya, karena judul mata kuliah kita kan kebijakan dan manajemen SDM. Di sana seperti itu. Karena di sini ada Human Resource Management Policy Choices, Employee Influence, Human Resource Flow, Reward System, Work System, iklim kerja, sistem kerja, itu juga apakah adil? Dan saya kira kita bisa nambahkan sendiri itu, teman-teman sekalian, Human Resource Management Policy Choices. Nah, kalau itu bagus, berhasil, maka kita akan mendapatkan outcome. Tidak hanya output, ya, outcome. Kalau output itu kan target tercapai, ya. Karena saya asesor Ban PT, saya berikan contoh bedanya output sama outcome. Dulu di Ban PT itu ada quote,
kuesioner untuk mengaudit sebuah perguruan tinggi, itu berapa lulusan Anda yang lulus tepat waktu? Berapa persen lulusan Anda yang lulus tepat waktu? Oke, lulus tepat waktu. Sekarang pertanyaan itu dihilangkan oleh BNPT, diganti. Berapa lulusan Anda yang dapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan? Kalau kurang dari 6 bulan, skornya 4. Nah, itu outcome. Nah, yang kita dapatkan di sini dari Harvard Model Human Resource, komitmen, kompeten, congruence, cost effectiveness. 4C yaitu outcome. Nah, tentu kita bisa menambahkan kan. Nah, ini model human resource. Awet ini. Terus long term consequences, individual well-being, organizational effectiveness, societal well-being. Ini tadi kan lebih kualitatif, teman-teman sekalian. Jadi, model Harvard ini akan selaras dengan cita-citanya Randall Schuller. Jadi, to attract, masuknya diisi orang-orang yang raw materialnya bagus, kemudian kalau masuk dia akan kerasan karena sistemnya work sistemnya bagus, reward sistemnya bagus. Nah, di belakangnya kita lihat ini stakeholder interest, ada government, ya employee group, ada manajemen stakeholder. Oke. Jadi saya membayangkan itu suasana di birokrasi pemerintah dalam konteks human resource management, ya, itu menjadi wahana yang sangat menarik. Kompetisinya fair, kreatif, kondusif, inovatif. Jadi kerja itu betul-betul tempat kerja itu rumah kedua. Jadi kerasan. Ya tentu itu kan saya membayangkan aja. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai memperbaiki. Nanti teman-teman akan saya tugaskan untuk masing-masing mengidentifikasi. Boleh mendukung sebuah kebijakan yang bagus, kita fair aja, tidak harus selalu jelek, tapi juga bisa mengkritisi sebuah kebijakan yang mereduksi cita-cita Harvard Model of Human Resource Management. Satu saja. Nah, itu. Jadi mungkin dengan tugas-tugas ini saya nggak perlu ada UAS. Mendukung ya Pak Pras ya. Pak Farkan kan sudah nggak usah saya tanya, mesti mendukung. Itu. Syukur-syukur bisa menjadi ide gagasan untuk nulis tesis. Nulis tesis harus segera dimulai. Itu. Oke. Ini pengantar dari saya. Ya, jadi nanti saya kirim ke Mbak Elis ya untuk disebar PPT itu. Ada pertanyaan kah? Saya berharap ada pertanyaan. Nah, oke. Tapi memang ini belum saya. Bentar. Ada pertanyaan kah? Mbak Lina mungkin mau tanya Mbak Lina. Mbak Febriana yang lahir bulan Februari. Kalau tanggal 26 Februari berarti Pisces. Gitu, Prof. Belum pernah tanggal 23, Prof. Pisces berarti ya? Siap, Prof. Pisces, Prof. Pisces. Oke.
Mbak Patricia, gimana, ada pertanyaan? Sementara belum, Prof. Mbak Eti? Halo Mbak Eti? Sementara belum, Prof. Oh, kalau udah ada pertanyaan tak kasih tugas Bu ya. Mbak Sinta, gimana Mbak Sinta? Masih bisa memahami materi yang tadi disampaikan. Oke. Harus paham ya. Jadi Pak Fatur mungkin, Pak Fatur Rahman. Nggih, Prof. Ali. Ada pertanyaan kah? Jadi saya tadi membayangkan kita nanti mulai in action. Jadi mencari setelah saya beri poin-poin itu dan kita diskusi dulu, menyamakan persepsi dulu, terus nanti berikutnya masing-masing mencari, terus kemudian mau mengkritisi atau mengambil contoh kebijakan yang sudah bagus dengan argumen itu akan menghasilkan apa gitu. Atau banyak kebijakan yang mesti harus direvisi dengan perkembangan, misalnya kalau kritik saya tadi kan kayaknya pemerintah itu masih fokus di salary. Bentar-bentar kalau mau ini kan mesti keterbatasan APBN gitu. Padahal tadi saya katakan ada ruang dan waktu. Ya, bisa juga itu tadi to attract, maka kebijakan yang untuk recruitment and selection itu sudah baguskah? Atau teman-teman punya ide dan gagasan? Ya, tugas individual kan hanya jumlahnya berapa Mbak Eli sini? Tadi 15? 21, Prof, ternyata. 21, wes gak apa-apa, aku tak lemburan. Tugas individual. Mbak Farah, gimana Mbak Farah? Ada pertanyaan? Cukup, Prof. Mbak Cika? Ini, Prof, belum ada, Prof. Pak Farkan? Menarik, Prof. Oke, memang kalau berbicara tentang salary kan, terutama di Indonesia kan memang sistemnya, terutama untuk PNS-nya kan macam-macam ya, Prof. Iya. Macam-macam. Jadi memang karena efek dari desentralisasi dan otonomi daerah, jadi sistem penggajiannya itu berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing entitas pemerintah, seperti itu, Prof. Iya. Kaitannya dengan kasus yang diangkat oleh Prof. Fali di awal tadi, pengunduran CPNS itu memang sempat ya istilahnya viral lah ya, kalau kita diskusikan memang viral. Nah, itu kalau menurut saya, Prof, kenapa kok salary itu menjadi masih isu utama di Indonesia? Memang memang perspektif pertama tadi, Prof, kalau muda itu diiming-imingnya ya di depan dulu, itu memang harus ini sih, Prof, memang harus bagus gitu ya. Tapi kan memang kenyataannya di Indonesia kan ya salary-nya seperti itu saja. Tapi sepertinya PNS itu dikejar-kejar oleh masyarakat Indonesia kan, karena memang tidak hanya salary, karena juga ada prestis. Iya. Seperti itu. Ya, tapi kembali lagi memang faktanya memang salary yang diberikan itu berbeda-beda, terjadi tadi equity-nya tidak sama, keadilannya tidak sama. Terus pertanyaannya itu kira-kira nih, Prof, sampai kapan, Prof? Karena kapasitas fiskal kita ya itu aja ya. Pertumbuhan ya sekitar 5% ya, Pak Farkan ya. Ya, itu pun sulit sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Gitu. Betul. Pertanyaan menarik ya, sangat menarik. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita ya gitu-gitu aja 5%, ya saya bisa memprediksi gaji PNS 10 tahun yang akan datang ini kayak apa, udah bisa diprediksi. Ya kalau seperti itu. Ya. Jadi makanya itu mesti harus dibahas
komisi baru yang bisa membersamai, kata sekarang lagi membersamai. Baru pertama kali ini pakai bersama. Sebetulnya yang melengkapi kebijakan yang lebih utuh ya, jangan parsial tentang SDM itu. Misalnya tadi tidak ada kenaikan gaji, tapi membuat orang mudah untuk mendapatkan karir, kan gitu Pak Farkan. Nah, karena karirnya dia bisa naik, kan itu salary-nya juga naik kan, tanpa harus bengok-bengok gitu. Tapi sistemnya dibuat lebih banyak hal yang mesti harus bisa kita lakukan. Dan memang tiap kementerian itu ternyata juga cukup variatif ya Pak Farkan ya, apalagi daerah. Nah seperti tahu gitu Pak Farkan, saya dulu tahu sistemnya kayak gitu ya, senang jadi pegawai Pemkot nih. Pegawai Pemkot itu Bu Lurah aja 30 juta ya Pak Farkan. Menteri Keuangan Surabaya 30 juta itu nolnya berapa ya? 12 ya Pak ya? Apa ya Prof? Ya. Pak Fatur, gimana Pak Fatur? Kok banyak ya? Ya? Kok banyak ya salernya? Loh, banyak. Kabit itu berapa yuk? Ini ada dari Pemkot enggak ini, teman-teman? Yang dari Pemkot sama Pak Fatur ya? Dari Pemkot? Bukan? Alhamdulillah bukan, Prof. Mbak Lina dari mana? Mbak Lina ada yang dari Pemkot kah ini? Teman satu angkatan ini? Nggak ada, Prof. Mbak Sita dari mana? Pemprov. Iya. Kalau Pemprov gimana Mbak Sinta? Di bawah Bu Khofifah, adik kelas saya. Ini kok Bu Yuda Mbak Sinta. Tapi termasuk PAD-nya termasuk tinggi ya, Pemprov. Iya, tapi ini ada beberapa yang sudah mulai resah dengan aturan akan ada perubahan prosentase itu loh Prof, yang Iya. di provinsi nanti berapa yang masuk di kap kota akan lebih besar. Nah, oke. Makanya itu kan prediksi saya mesti harus sistem kompensasi. Kalau saya ngomong kompensasi itu ya finansial juga non finansial. Finansial dibagi dua kan, langsung ya dan tidak langsung. Jadi itu ruang-ruang tidak langsung itu bisa digarap. Non finansial bisa digarap. Gitu. Jadi tidak hanya yang langsung. Tuh. Oke, ya nanti ada lagi pokok bahasan yang sudah saya siapkan. Tukin, evaluasi kinerja, itu di Amerika sudah direvolusi mulai tahun 2002. Ya, ini bahannya tak kasih. Nanti kita, ya saya kirim ke Mbak Elis. Tahun 2002 itu sudah ada dan terus menggelinding. Itu Tukin, evaluasi kinerja itu sudah diabaikan. Akhirnya yang mengubah dirinya itu private sector dulu. Dan yang lucu lagi itu konsultan besar-besar, Deloitte, terus Price Water and Cooper. Nah, kayak gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan konsultan yang besar sudah meninggalkan dulu. Ya, aku dapat artikel itu bukan dari jurnal ilmiah. Ini pas suatu saat aku dikirimi teman majalah ekonomi dan bisnis, ya. Nah di situ ada artikel itu. Langsung saya ambil sarinya, terus saya buat PPT biar nggak hilang. Bagus banget. Judulnya itu revolusi penilaian kinerja. Jadi ini misalnya loncat-loncat nggak apa-apa. Izinkan saya loncat-loncat. Jadi tak kasih apa ya? Sebentar.
saya kasih kata kunci kinerja kalau nggak salah. Nah, revolusi manajemen kinerja. Oke. Jadi saya akan coba balik lagi ke teman-teman. Terus oke. Nah, ini. Revolusi manajemen kinerja dari akuntabilitas ke pembelajaran. Jadi ceritanya kayak cerita ya, tapi bagus banget. Saya terima kasih kirimin teman saya yang sudah bersuami orang Amerika. Ya, namanya Bibi Johnson. Nah, ini Deloitte, perusahaan-perusahaan besar, General Electric. Jadi saya ambil yang belakang aja. Akhirnya itu oke. Nah, ini. Jadi revolusi itu untuk menolak cara-cara itu sudah dibuang, diganti itu. Ya, 3 alasan bisnis untuk menolak penilaian. The return of people development. Kembalinya pengembangan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan need, kalau teorinya need of achievement, need of power, need of affiliation. Itu teorinya siapa ya? Kira-kira ya? Itu teori motivasi. Itu punyanya McClellan. Tolong teman-teman nanti dicek teori motivasi. Need of achievement. Jadi kita ini secara hakiki pengen untuk achieve. Jadi kalau Anda masuk ke dalam sebuah organisasi, gajinya besar, tapi kelihatannya Anda achievement-nya mentok ya. Di situ sudah tidak ada ruang dan waktu untuk mengembangkan diri. Banyak orang yang menolak kok. Ya, saya nggak bisa kasih contoh ya, masih terlalu sensitif lah kok. Ada. Jadi dia membutuhkan ruang untuk achievement. Jadi itu yang dia berikan. Karena kalau saya pakai Abraham Maslow, yang paling tinggi itu need of apa, Pak? Ayo, Abraham Maslow. Aktualisasi. Jadi aktualisasi kalau menurut Abraham Maslow itu nilainya tinggi. Makanya kalau saya mencoba mengamati Pak Tanri Abek, Anda lihat almarhum, dia pindah ke perusahaan, bukan perusahaan yang mapan, tapi perusahaan yang bermasalah. Begitu dia masuk, berbintang kolab, dia masuk, sehat, dia tinggalkan lagi, masuk ke grup Bakri. Perusahaan yang kolab, dia masuk, dia ingin membuktikan bahwa saya pantas untuk dijuluki manajer 1 miliar. Itu aktualisasi, berarti dia gaji sudah, salary sudah. Itu kalau di Abraham Maslow kan need of apa ya, paling bawah itu physical need, papan sandang pangan, physical need itu nomor 1 ya kan, yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan itu. Terus yang tangga kedua social need ya, social need. Tangga yang ketiga safety need. Tangga yang keempat social need. Tangga yang kelima apa ya? Tangga kelima itu Actualization. enggak, sense of belonging. Ya, yang terakhir tangga yang ke-6, betul kan? Coba cek. Aktualisasi. Jadi aktualisasi dalam perspektifnya Maslow paling tinggi.
Jadi ternyata kebutuhan paling tinggi itu aktualisasi. Kalau itu saya crosskan, aku punya bahan sebetulnya. Saya crosskan dengan punyanya Abraham Maslow, McClellan tadi, need of achievement, need of power, need of affiliation, itu senada. Ya, nah itu untuk jadi kembali lagi menegaskan manusia itu Herbert Simon, manusia itu rasional. Tadi boleh cari salary yang besar, tapi ada batasnya, ada titik yang misterius, tiap orang beda-beda. Ya, yang tadi aktualisasi. Terus need of achievement. Dalam rangka need of achievement dia nggak mikir masalah salary. Ya, nggak rasional seperti Abraham sama Tanri Abeng tadi, dia malah bukan cari perusahaan yang aman, lalu bermasalah. Kan? Jadi manusia itu unik. Nah ini contoh aja, the return of people development. Jadi selama ini hal-hal yang lebih menunjukkan humanity itu terabaikan. Jadi ini mulai kemenangan Harvard model, teman-teman sekalian. Nah, saya berharap birokrasi itu menghasilkan kebijakan di dalam pengelolaan SDM itu mulai memihak ke Harvard model lah, melalui kebijakan-kebijakan. Jadi ini teman-teman saya tantang nanti, misalnya tidak harus baru ya, maksud saya gini, ada sebuah kebijakan, ada kritisi, terus Anda menawarkan bagian mana yang Anda kritisi, menemukan itu, terus Anda menawarkan seharusnya seperti ini. Nah, perubahan-perubahan itu akan menyebabkan apa? Nah ini saya dorong Anda sudah mulai seperti nulis tesis, betul. Nah, nulis tesis itu kan harus ada masalah, latar belakang masalah. Bab 1.1 latar belakang masalah. Itu isinya masalah itu kan orang Jerman bilang kan das sollen, das sein. Gap antara apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Ya, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu masalah itu yang narasi negatif, yang gagal. Nggak ada masalah bagi saya. 80% lah tesis-tesis itu masalah itu yang negatif. Jadi misalnya yang paling gampang, targetnya 100 miliar. Target itu kan yang seharusnya. Realisasinya hanya dapat 50 miliar. Nah, ada masalahnya. Jadi masalah itu harus ada fakta. Tidak bisa Anda secara subjektif membuat pernyataan tanpa ada dukungan dari misalnya penelitian terdahulu, dukungan dari pendapatnya pakar yang punya otoritas tentang itu, data statistik. Makanya nanti latar belakang masalah itu jangan bombastis. Artinya Anda kalau ngomong harus ada data. Data bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif. Misalnya kalau sekarang Menteri Keuangan bilang ini 5 tahun ke depan itu masa yang penuh dengan ketidakpastian yang paling tinggi selama negeri ini berdiri. Misalnya Anda kutip yang ngomong Menteri Keuangan, ahli pangan, ahli ekonomi makro, ya dari Kompas. Boleh, itu boleh. Tetapi itu tidak cukup. Anda harus ngutip perkembangan dari statistik, ya terutama bidang ekonomi. Ekspor sudah mulai turun, misalnya, ya capital flight, dana yang keluar dari Indonesia makin naik. Nah itu perlu didukung itu. Tapi Anda nggak boleh buat pernyataan sendiri tanpa dukungan pihak lain yang punya otoritas. Itu latar belakang masalah. Jadi Anda belum waktunya untuk beranalisis. Ya nanti ada di bahasan tersendiri. Itu tunjukkan ya. Biasanya teman-teman itu, para penguji, saya buka sedikit ya. Itu kalau tesis itu masalahnya nggak clear, itu males.
jadi tesis ini mau menjawab apa sih? Kadang-kadang sudah ujung-ujung sudah berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan hal berikut. Masalahnya belum jelas, tapi sudah bisa merumuskan. Gitu ya. Misal. Jadi, bisa dipakai kan itu empirik untuk memperkuat masalah. Tapi menurut saya, ya menurut guru saya, Profesor Stadio itu, masalah itu tidak harus negatif. Ada bisa membangun narasi positif. Misalnya, kota Surabaya ini dapat adipura 10 kali berturut-turut. Itu ada teliti, boleh Pak? Boleh. Karena itu abnormal tapi positif. Boleh. Kita ingin mendapatkan lesson learned dari bagaimana kota Surabaya itu mengelola kebersihannya. Nah, begitu. Tapi kebanyakan 80% memang narasi negatif. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, teman-teman sekalian. Ya, oke. Terus kebutuhan akan kelincahan, the need for agility. Era agile ya sekarang ini dinamis, jadi agile, akhirnya harus kreatif, akhirnya harus inovatif. The need for agility. Terus ini yang menarik juga. Nah ini menurut saya ingat keluhannya Pak Menpan waktu yang saya ceritakan tadi. Tukin individu-individu itu berarti tunjangan kinerja tiap individu itu hampir 100%, kan nggak boleh 100%, 90%. 90% itu tercapai. Tapi yang jadi paradok, yang menjadi kontroversi, yang unik, itu kinerja organisasionalnya nggak tercapai. Jadi ada gap, ini ada sesuatu yang salah. Ya, mestinya kalau tugas individu tercapai 90%, tugas organisasionalnya juga harus tercapai. Nah, ini memang sedikit banyak saya sebagai dosen itu juga dulu itu juga ada salahnya juga ya. Maksudnya gini, maksud saya salah sih bolehlah kita koreksi. Kalau profesor boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Okay. Biasanya unit analisis itu kan individu. Unit analisis individu, terus unit analisisnya itu organisasional. Gitu. Padahal di tengah-tengah itu ada yang namanya kelompok. Ya. Teamwork. Jadi saya membayangkan kalau kelompok itu kelompok formal itu divisi, bisa bagian. Ya. Jadi saya mau prediksi nanti setelah ada revolusi baca punyanya Amerika itu, nanti kinerja itu tidak individual tapi kelompok. Ya. Terus dari kelompok baru ke organisasional. Selama ini individual langsung organisasi, kelompok kurang. Padahal sekarang kita struktur organisasi kita itu ada kelompok itu, unit, namanya macam-macam, divisi, bagian, ya, macam-macam. Jadi intinya kelompok. Nah, ini di ala Amerika ini, the centrality of teamwork. Jadi kerja di organisasi itu tidak lagi individual, tapi teamwork. Kalau saya pakai bahasanya Ron Askenas, itu dari specialization ke integration. Dari specialization, sebentar. Jadi Ron Askenas itu memprediksi new success factor. Ya, dari old success factor menuju new success factor. Itu ada 4. 1, dari value yang namanya size, ukuran, menuju ke speed, kecepatan. Paradigmanya kecepatan, tidak lagi ukuran.
Jadi kalau bangun perpustakaan itu tidak lagi lantai 5, lantai 6 gitu. Tapi kecepatan untuk menemukan data, menemukan dokumen, itu yang dipentingkan. Yang kedua adalah role clarity, tadi tupoksi, menuju ke flexibility. Oh, itu flexibility, fleksibel. Nah, saya pernah dulu sih dalam mendapatkan saya jadi pokoknya bukan untuk konsultasi itu di PLN wilayah X gitu disebut. Dulu dia itu membuat role clarity, misalnya di SOP, macam-macam. Jadi kalau ini truknya PLN, tugas you adalah mengambil material PLN, ya biar gampang dipahami, ya, yang sebelah kanan, yang berada di sebelah kanan jalan. Terus truk B yang sebelah kiri jalan. Oke. Terus itu dilaksanakan. Nah, ternyata setelah dievaluasi banyak kejadian gini kalau kesahnya para driver. Truk itu yang sebelah kanan, dia tupoksinya hanya ngambil sebelah kanan. Tapi kalau hanya sambil sebelah kanan, dia perjalanannya sudah sampai sana, ada material sebelah kiri jalan yang punyanya PLN salah. Tapi kalau nggak diangkut, goeman juga. Ini truk saya masih bisa, kapasitasnya belum penuh. Gitu ya, betul. Setelah dievaluasi, ternyata rule clarity yang clear gitu, kanan ya harus kanan, terus ternyata malah tidak bagus. Gitu. Nah, benar itu yang dikatakan Ron Askenas itu, dari rule clarity ke flexibility. Mengapa? Apalagi sekarang era agility, era VUCA, ya, lapangan itu banyak yang nggak terduga. Ya, kita sebut uncertainty. Ya, yang uncertainty, tidak pastian itu sulit diukur, tapi kalau risiko itu bisa diukur. Ya, manajemen risiko. Saya ngajar manajemen risiko. Itu perguruan tinggi juga sekarang harus nyusun manajemen risiko. Jadi itu teman-teman, flexibility, karena lapangan itu sangat kompleks, sangat tidak terduga, terus sangat variatif. Sehingga kalau kita kencang, ya ibaratnya seperti pancing itu ya, kalau kencang ya patah. Apalagi era agility kayak gini, kita perlu ada flexibility. Nah, mana yang perlu di flexibility, mana yang mesti harus fit. Nah, itu tentu harus dipikirkan. Nah, biasanya gini, untuk mereka yang berada di bawah, jadi street level birokrasi di bawah itu, mestinya harus lebih banyak dikasih flexibility, karena dia berhadapan dengan situasi yang kekinian, pelayanan yang paling awal, yang variatif itu, maka harus diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, ya, melakukan diskresi, flexibility. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari spesialisasi ke integration. Oke, makasih. Integrasi itu adalah, ya saya ibaratkan seperti dokter lah. Sekarang kan banyak ambil spesialis yang kasus itu. Spesialisasi. Tahu sedikit tentang banyak hal, itu spesialisasi. Kalau general, jadi spesialis itu adalah tahu banyak tapi tentang sedikit hal.
Kalau generalis kan tahu sedikit tentang banyak hal. Gitu. Nah, spesialis ini, para dokter itu, kalau mau melakukan operasi besar, itu paling tidak harus 9 spesialis harus kumpul. Kalau dia sendiri-sendiri nggak bisa melakukan operasi besar. Artinya, harus ada integrity. Jadi integrasi. Kalau spesialis itu saya sebut sebagai fenomena Superman, maka integrasi itu kita sebut super team. Nah, masa depan itu di super team, teamwork. Itu. Yang terakhir dari controlling ya, kontrol ke innovation. Ya. Nah, itu masa depan katanya Askenas. Dan saya kira ini juga luar biasa. Saya sekarang lagi senang dengan the centrality of teamwork. Jadi teamwork ya, the centrality of teamwork. Jadi kita tidak membangun one man show, tapi super team. Tidak bangun Superman, tapi super team. Jadi ini teman-teman sekalian. Jadi ini kita nanti bangun sistem pengembangan SDM itu juga tidak lagi individual. Ini paradigma di Amerika. Biasanya 6 tahun sudah nyampe Indonesia ini kok kita malah angkat-angkatnya itu bikin ya evaluasi. Oke, itu nanti saya kirim untuk dipelajari, terus kita untuk diskusi. Nanti saya coba percepat. Habis itu nanti ini tadi 25 ya. Berarti kalau sekali saya sisakan beberapa tatap muka untuk presentasi. Ya, untuk tugas tapi presentasi. Nah, itu gantinya UAS. Jadi mulai sekarang silahkan sudah mulai menelisik ya, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan SDM yang kira-kira patut untuk dikritisi, terus Anda berikan solusi, atau Anda patut dukung karena sudah bagus tapi kurang ini, silahkan aja. Baik di bidang kompensasi, salary, di bidang karir, di bidang ini, ya saya berharap di kiri kanan tugas Anda masing-masing mungkin ya perspektif masing-masing Anda untuk bisa bermanfaat lah ya, semoga itu. Jadi ini nanti saya kirim teman-teman sekalian. Jadi itulah nanti kita akan banyak mendapatkan buah pemikiran dari teman-teman ya, dari hasil diskusi dan sangat menarik, sehingga nanti mau dijadikan tesis misalnya depannya evaluasi. Nah, gitu aja pakai teori evaluasi udah jadi itu tesis. Evaluasi keputusan Menpan RB di bidang ini. Nah, evaluasi bisa dipecah menjadi 4 toh. Evaluasi di wilayah formulasi, evaluasi di wilayah implementasi, evaluasi di wilayah output, evaluasi di wilayah outcome. Udah mulai bergerak ya untuk tesis, nggak usah nunggu mata kuliah, tesis sudah mulai. Oke, saya kira itu dari saya ya, teman-teman sekalian. Saya lihat jamnya sudah jam 9. Pak Eli sudah ngantuk. Pak Eli sudah ngantuk. Kopi ya, ini saya ada kopi. Tidak tahu apa ini, kopi cafe latte. Oke. Terima kasih Pak Farkan ya. Ya, nanti saya moga-moga pertemuan berikutnya banyak diskusi ya kita ya. Nah, ini nanti saya coba agak mampatkan. Terus sisanya nanti untuk presentasi. Makanya
dengan ini teman-teman sudah mulai searching lah ya kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan SDM atau tentang SDM, bisa salary-nya, bisa recruitment and selection, bisa perencanaannya, ya, seperti alur SDM itu loh, recruitment and selection, perencanaan, pengembangan, pelatihan, bolehlah itu. Ya ritmenya kan ini, sistem kompensasi sampai sistem evaluasi pensiun. Silakan diambil, itu kan banyak sekali kebijakan. Saya kira lebih dari 25 orang. Saya nggak khawatir Mbak Elis, ada teman nanti keroyokan apa namanya kebijakan saking banyaknya. Itu teman-teman sekalian, terima kasih Pak Farkan, Mbak Eti, Mbak Lina, Pak Farah, Sika. 23 Februari sopo itu. Ini Mbak Febriana ini terlalu suwe ya, Februari. Saya dalam waktu dekat ulang tahun siapa ini Mbak Febriana? Belum tahu, Prof. Sepertinya Mbak Melinda, Prof. Kan Melinda Mei, Prof. Mbak Melinda. Ini ada Mbak Lili. Mbak Lili, kapan ulang tahun Mbak Lili? Siap, Prof. Tanggal 12 Desember, Prof. Ini sekarang bulan apa? Aduh, sore. Mbak Melinda ini yang paling deket ini ulang tahunnya. Ya, Prof. Oke. Ya, tapi segera ini ya. Ini ada muncul lagi Pak Muhammad. Siapa ini? Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad. Kasa. Enggak muncul ini. Iya, siap Prof. Oke. Posisi di mana Pak? Saya di Surabaya, Prof. Wah, ini Surabaya. Yes, kalau teman-teman di Surabaya, beliau sudah mesen tempat ini. Pak Noris Wahyu. Masih di kantor kah? Pak Noris Wahyu?